Hai semuanya, Assalamualaikum dan kembali lagi bersama saya Jofari Gendra Putra setelah 1 minggu menghilang mungkin ya. Atau mungkin lebih. Ya, pokoknya seminggu lebih lah saya hilang. Sebenarnya dalam 1 minggu itu saya udah buat beberapa skrip untuk konten seperti rekomendasi GPU, bahas chipset dan lain sebagainya. Dan sebenarnya udah 2 direkam ya, tapi perasaan agak kurang gitu. Dan sebenarnya dalam 1 minggu ini saya susah cari waktu yang pas buat konten ataupun ngedit. Entah waktunya kepake buat pergi lah, buat tidur, keasikan main Stumble Guys lah, dan hal-hal nggak terduga lainnya. Oke lah, nggak usah curhat dah, langsung aja selamat datang di channel Pemula IT kembali. Bersama saya Jofari Gendra Putra, dan pada video kali ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi CPU baru. Bisa dibilang CPU yang nggak terlalu jadul lah, tapi kondisinya ada yang second dan baru. Dengan budget kisaran 900 ribuan sampai 1,4 jutaan yang cocok untuk gaming, editing, rendering, 3D modeling, dan pekerjaan grafis yang lumayan berat lainnya. Sebelum ke daftar CPU-nya, seperti biasa saya akan jelaskan sedikit syarat atau hal apa aja yang harus ada pada CPU tersebut agar bisa masuk ke dalam daftar rekomendasi. Pertama, memiliki performa yang bisa diandalkan untuk pekerjaan berat. Yang kedua, memiliki harga yang tidak overpriced. Yang ketiga, memiliki fitur dan teknologi yang modern. Yang keempat, memiliki spek yang mencukupi dan minimal 4 core. Yang kelima, penggunaan daya yang rendah. Yang keenam, stoknya banyak di marketplace. Dan yang ketujuh, produknya tidak terlalu jadul. Dan yang terakhir adalah upgradabilitas yang mantap. Oke, langsung saja berurut lagi dari yang kelima, yaitu ada Ryzen 3 1300X menggunakan soket AM4, litografinya 14 nanometer, memiliki 4 core dan 4 thread, base clocknya ada pada 3,5 GHz, lalu turbo boostnya ada pada 3,7 GHz, memiliki 8 MB L3 charge, dan TDP-nya 65 Watt. Kelebihan dari CPU ini adalah walaupun CPU ini merupakan AMD Ryzen generasi pertama, CPU ini memiliki fitur dan teknologi yang tidak ketinggalan. CPU ini juga unlock dan tentu saja bisa di overclock. Dan juga yang terpenting yaitu memiliki upgradabilitas yang luas karena CPU ini menggunakan soket AM4 yang berarti kedepannya kalian bisa upgrade hingga Intel generasi ketiga, bahkan generasi kelima untuk sebagian chipset. Kelebihan lainnya adalah harga CPU yang terjangkau yaitu di harga 1 jutaan. Di urutan keempat ada Ryzen 3 2200G menggunakan soket AM4, litografinya 14 nanometer, memiliki 4 core dan 4 thread. Base clocknya ada pada 3,5 GHz, lalu turbo boostnya ada pada 3,7 GHz, memiliki 4 MB L3 charge dan TDP-nya 65 Watt. Kelebihan dari CPU ini adalah adanya iGPU Radeon Vega 8 yang performanya bisa dibilang mantap untuk kelas iGPU dan bisa dibilang performanya setara dengan GTX 650. Jadi kalian bisa tuh untuk sementara menggunakan iGPU dari CPU ini, lalu kedepannya kalian bisa upgrade menggunakan GPU discrete. Di urutan ketiga ada Ryzen 5 1600 menggunakan soket AM4, litografinya 14 nanometer, memiliki 6 core 12 thread, memiliki base clock 3,2 GHz, lalu turbo boostnya ada pada 3,6 GHz, memiliki 16 MB L3 charge dan TDP-nya 65 Watt. Kelebihan dari CPU ini adalah memiliki 6 cores dan adanya hyperthreading dan juga charge-nya yang lebih besar dibandingkan dengan Ryzen 3 yang tadi. Dengan cores dan thread yang lebih banyak, multitasking akan terasa lebih nyaman. Lalu di posisi kedua ada Intel i3 10100F menggunakan soket LGA 1200, litografinya 14 nanometer, memiliki 4 core 8 thread, base clocknya 3,6 GHz, lalu turbo boostnya 4,3 GHz, memiliki 6 MB Intel Smart Charge dan TDP-nya 65 Watt. Kelebihan dari CPU ini adalah harganya yang sudah turun drastis ya, bahkan hingga di bawah 1 jutaan kalian bisa dapat. Dengan spek yang tinggi seperti jumlah core dan clock speed yang tinggi, CPU ini menjadi pilihan terbaik bagi kalian yang mau rakit PC komponen baru dengan budget minim. Untuk upgradabilitasnya pun juga lumayan luas ya. Jika kalian memilih Intel generasi ke-10 ini, kedepannya kalian bisa upgrade sampai Intel generasi 11 untuk beberapa chipset yang support. Di posisi pertama ada Intel i3 12100F menggunakan soket LGA 1700, litografinya 10 nanometer, memiliki 4 core 8 thread, base clocknya 3,3 GHz, lalu turbo boostnya 4,3 GHz, memiliki 12 MB Intel Smart Charge dan kalau nggak salah TDP base-nya tuh 58 Watt, kalau pas turbo saya lupa 66 Watt kalau nggak salah ya.
Ini saya masukin. Kelebihan dari CPU ini adalah tentu saja Intel generasi terbaru di tahun 2022 ini dengan harga 1 jutaan menjadi opsi terbaik untuk saat ini. Karena tentu saja i3 12100F ini merupakan CPU paling kencang di kelasnya untuk saat ini. Dengan performa yang bisa dibilang mantap ini, kalau soal gaming, editing, 3D modeling, dan pekerjaan grafis lainnya udah lumayan mantap. Nah, pasti kalian bingung kan kenapa kekurangan dari tiap CPU-nya tidak ada. Karena saya bingung gitu kalau langsung ngasih kekurangan tiap CPU-nya kalau tiap spek CPU-nya tuh belum dijelasin. Oke, langsung aja berikut beberapa kekurangan masing-masing CPU rekomendasi jika dibandingkan dengan CPU rekomendasi lainnya. Oke, karena waktu itu saya bingung mau nulis apa, jadi kita langsung saja improve dari yang awal ya. Oke, gimana jelasinnya ya? Oke, Ryzen 3 1300X. Menurut saya kekurangan dari CPU ini adalah tidak adanya hyperthreading, dan bisa dibilang 4 core 4 thread itu memang bisa untuk gaming dan editing tapi agak pas-pasan. Dan juga bisa dibilang harganya lumayan tinggi ya, yaitu 1 jutaan lebih dikit. Dan dimana jika kalian memilih Intel gitu, kalian bisa dapat Intel i3 10100F yang performanya di atasnya ini. Tapi jika kalian memilih AMD ini, kalian bisa melakukan overclocking. Dan juga ya buat kalian fanboy AMD gitu tapi budgetnya minim, ini bisa menjadi pilihan kalian. Tolong ya suara cicak kenapa ada terus. Lalu yang kedua ada Ryzen 3 2200G. Kekurangan dari CPU ini menurut saya adalah speknya sama kayak tadi ya, memiliki 4 core dan 4 thread. Itu bisa dibilang pas-pasan, dan juga L3 charge dari Ryzen 3 2200G ini sangat rendah, yaitu hanya di 4 MB. Dan juga performanya bisa dibilang sangat jauh jika dibandingkan dengan Intel i3 12100F yang harganya sama. Tapi bagi kalian yang fanboy AMD dan pingin rakit PC tanpa pakai GPU discrete untuk sementara, Ryzen 3 2200G ini dengan harga 1,3 jutaan ini bisa menjadi pilihan kalian. Karena Radeon Vega 8 di dalam CPU-nya ini bisa dibilang setara dengan GTX 650. Lalu yang selanjutnya ada Ryzen 5 1600. Menurut saya kekurangan dari CPU ini adalah harganya yang bisa dibilang paling tinggi di antara rekomendasi CPU lainnya, namun memiliki generasi yang lebih lama ya. Dan juga performa multicore-nya, walaupun memiliki 6 core 12 thread, tetap aja bisa dibilang mirip-mirip performanya jika dibandingkan dengan Intel i3 12100F. Tapi balik lagi, kalau kalian misal butuh multicore aja dan nggak pentingin single core gitu, kalian bisa pilih Ryzen 5 1600 polosan ini ya. Karena Ryzen 5 1600 ini memiliki 6 core 12 thread, dan dimana walaupun performa gaming misal jika dibandingkan dengan Intel i3 12100F performanya masih kalah gitu kan, performa gaming dari segi FPS-nya, tapi dengan 6 core 12 thread ini kalian bisa melakukan multitasking dengan lebih nyaman. Lalu CPU selanjutnya apa? i3 10100F. Kekurangan dari CPU ini menurut saya hanya ada di upgradabilitasnya yang terbatas. Karena Intel socket LGA 1200 itu hanya support hingga Intel generasi ke-11. Tapi menurut saya walaupun upgradabilitasnya yang tidak luas gitu, teman-teman bisa upgrade sampai Intel i9 10900K mungkin, yang performanya masih bisa diandalkan untuk saat ini. Yang terakhir adalah Intel i3 12100F. Menurut saya kalau CPU ini ya bisa jadi kekurangan ataupun tidak ini, karena gini. Intel Core i3 12100F itu support 2 memori, yaitu DDR4 dan DDR5. Nah, kedepannya kita nggak akan tahu tuh DDR5 bakal harganya lebih murah atau tidak. Harganya bakal turun atau enggak itu kita nggak tahu lah. Nah, jadi kalau misal kalian nih rakit Intel i3 12100F menggunakan DDR4, nggak lucu kan kalau misal bulan depan atau 6 bulan kemudian atau setahun kemudian harga DDR5 udah turun. Jadinya sayang aja gitu kalau kalian rakit DDR4. Tapi kalau misal kalian langsung rakit DDR5, wah budgetnya udah tekor duluan sama RAM dan motherboardnya yang harganya bisa dibilang sangat tinggi untuk saat ini. Jadi ya bisa dibilang itu termasuk kekurangan, tapi bisa juga tidak. Baiklah, itu tadi beberapa rekomendasi CPU yang nggak terlalu jadul yang masih mumpuni di tahun 2022 ini. Jika teman-teman ada saran CPU lain gitu boleh komen di bawah. Oke, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian informasi. Jika kalian ada pertanyaan atau mau request video boleh komen di bawah. Tekan tombol like jika kalian suka, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel ini makin mantap. Aduh, capek juga ngomong sepanjang itu.
Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Devi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya ngedit. Let's go!